Dari kasih karunia di dalam pengudusan, pembenaran, semua sudah belajar kita. Hidup di dalam tuntunan roh, kita sudah mulai tahu. Kita harus sampai menghasilkan roh yang akan menuntun kita. Lah, sekarang kita harus tahu, untuk masuk ke sini itu ada layer by layer, saudaraku. Ada tingkatannya. Hari ini saya mau mengajarkan tentang anak Allah. Di dalam bahasa Yunani, saudaraku, kalau kita sudah dikembalikan ke rancangan Allah, ini goalnya, ini sampai di layer 4 dan 5 ini, nanti kita baru bisa masuk di level ini. Lah, kita harus tahu nih, layer by layernya tentang anak Allah, supaya kalian bisa mengerti, memetakan, dan memposisikan diri Anda di mana. Jadi di dalam bahasa Yunani terdapat beberapa kata anak. Yang pertama kita lihat di dalam Matius 11 ayat 25. Tolong ditampilkan. Matius 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya mulai cari di dalam King James Version, kata orang kecil itu menggunakan kalimat babes. Babes, saya masih nggak jelas. Babes itu kan bikin tulisannya. Ini kalau biasa cowok bule manggil ceweknya babe gitu gini. Halo babe gitu kan. Saya nggak paham, saudaraku. Saya cari lagi dalam bahasa Yunaninya. Oke, tingkatan pertama ya. Ini bukan pertama lah, nggak apa-apa ya. Pokoknya yang straight pertama. Itu dikatakan Nephios. Nggak usah belajar ininya, ini biar saya yang belajar. Nephios. Nephios ini, saudaraku, itu menggambarkan Kristen imatur. Berarti Kristen yang belum dewasa. Kristen bayi. Lebih gampangnya begitu ya. Ini Kristen bayi. Ini grade 1. Kalimat ini mulai saya coba telaah di dalam Matius 11 ayat 25 ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan dengan layak, belum proporsional pun, kalimat itu menggunakan bahasa aslinya Nephios. Kepada Kristen-Kristen yang orang-orang yang masih bayi mengenal Tuhan. Yang nggak bisa diomong Kristen bayi ya, zaman itu belum ada Kristen. Bentar, kalau di dalam bahasa aslinya betul, imatur Kristen ya. Nextnya ada yang kedua adalah Paidion. Ini minggu kemarin saya sampaikan. Ini usia anak-anak, saudaraku. Anak-anak usia 7 sampai 14 tahun. Ini kata anak di dalam firman Tuhan ya. Kita akan bahas ini satu persatu nanti. Itu terdapat di dalam Matius 18 ayat yang ketiga. Coba ditampilin. Matius 18 ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Anak kecil itu di dalam bahasa aslinya paidion. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau di dalam King James Version menggunakan kata as little children. Paidion ini lebih kepada
Kalau di dalam terjemahnya half grown boy or girl. Segini loh, se-Jaden itu 7 sampai 14 ya, se-Hansel se-Jaden. Belum dolor. Ngomongnya ya. Belum belum nangkep gitu. Tapi usia Paidion ini usia yang paling mudah dididik. Kalau boleh dikatakan ini adalah usia emas, golden age. Usia di mana anak bisa dididik. Makanya di dalam firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 3 ini jelas, kalau kamu tidak menjadi seperti Paidion, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Selanjutnya, huios. Huios ini lebih kepada anak dalam arti anak yang resmi, sah. Jaden Hansel anak sah saya. Dia punya pertalian keluarga, ada pertalian darah. Kata huios ini juga dikenakan sebutannya kepada Yesus sebagai anak Allah. Dan anak Allah yang diterapkan ini, coba Ibrani 12 ayat ke-8. Ibrani 12 ayat 8 firman Tuhan berkata begini. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, maka kamu bukanlah huios, tetapi anak-anak gampang. Jadi anak yang berstatus sebagai anak sah itulah huios. Dia yang akan mewarisi kekayaan, keagungan orang tuanya seperti seorang pangeran. Ini anak sah. Ini udah berapa berarti? 3. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, Saudara masih mengikuti sampai di sini? Deal ya, kita lanjut. Nanti saya bolak-balik. Yang keempat. Ini notos. Kalau di dalam tetap sama Ibrani 12 ayat 8 itu. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah huios, tetapi notos, anak-anak gampang. Kalau di dalam King James Version dikatakan bastard. Yang kelima, saudaraku. Jadi ini nanti kalian harus tahu dulu ya. Jelas dulu. Ini beda lagi. Teknon. Teknon ini kalau saya cari di dalam King James Version, saudaraku, ini status yang bisa dikatakan mewarisi keberadaan. Jadi begini, oke. Anda sudah belajar apa aja tadi? Pertama apa tadi? Ora apal lagi. Nevios, Paidion, huios, notos, teknon. Ada berapa? 5. Dari 5 ini, saudaraku, saya ulang ya. Urutannya begini. Saya minta Anda menilai diri Anda. Yang pertama, urutan pertama pasti notos. Orang lahir baru, belum. Orang mulai menerima Tuhan, dia masih notos. Kedua, nepios. Pakai H nggak ya? Udah nggak apa-apa lah, pokoknya begitu deh. Indonesianya, ya. Yang ketiga, Paidion. Yang keempat, huios. Yang kelima,
Ini stepnya. Tetapi ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah mencapai di level 4, dia pasti ini saya dapatkan. Saya coba merenung ini, saudaraku. Saya temukan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Coba, Yohanes 1 ayat 12. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yohanes 1 ayat 12. Tolong tampilin. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kata menerima di dalam, jangan dimatiin ya. Kata menerima di dalam Yohanes 1 ayat 12 ini menggunakan akar kata lambano, elabon, lambano. Artinya berpegang tetap. Jadi begini, tetapi semua orang yang berpegang tetap kepada Dia diberinya kuasa supaya menjadi huios, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Menerima ini, saudaraku, elabon, lambano ini, kata menerima dalam Yohanes 1 ayat 12, 1 ayat 12 ini, saudaraku, itu menerima, itu artinya proses panjang sekali, di mana seseorang harus selalu hidup di dalam penggunaan fasilitas keselamatan, yaitu apa? Tadi. Aduh, ini fasilitas Roh Kudus. Ini fasilitas. Ini fasilitas. Jadi proses panjang di mana seseorang harus selalu hidup di dalam penggunaan fasilitas keselamatan supaya terus diproses sampai dia benar-benar berpindah alam, bukan berpindah alam, berpindah status. Dia akan terus diproses sampai dia berpindah status. Dulu anak gampang, hidupnya ngikutin dunia, sesuka-suka hatinya dia. Dia tidak pernah memikirkan Tuhan, dia tidak pernah merincikan hari-hari hidupnya. Setelah dia mulai diproses, dia menggunakan fasilitas itu, maka dia berangsur tumbuh menjadi nevios. Kristen bayi masih suka ngambek lah, masih suka berontak lah, masih suka ini dan itulah, masih mulutnya jahat lah, masih ini, masih itu, masih cabul, masih apa, masih di sini, masih nuntut Tuhan, minta mujizat, minta kemudahan, minta segalanya kembali kepada dirinya sendiri. Intinya me. Ini masih bayi. Anda sampai di sini masih menangkap? Oke. Terus diproses dari pengalaman hidup, perjalanan hidup. Orang mulai mengerti, aku gak bisa begini terus. Aku harus berjuang. Maka firman Tuhan mengingatkan, jadilah seperti anak-anak kecil itu kalau engkau mau memiliki kerajaan surga. Harus seperti Paidion. Orang dihajar dengan kebenaran firman terus, berubah dia, ngikutin. Dia mulai masuk level berjuang menjadi anak-anak Tuhan, meskipun masih jatuh bangun di sini. Dia berproses sampai di titik dia. Kalau pribadi yang sudah menjadi anak-anak Allah yang sah, automatically. Loh Pak, teknon itu gimana sih artinya Pak? Teknon itu mewarisi keberadaan bapaknya. Ngerti nggak saudaraku? Contoh begini, seorang darah biru dari keraton, dia automatically mewarisi keberadaan darah biru dari nenek moyangnya. Dia sandang. Paham sampai di sini? Itulah teknon. Maka kalau dirimu dan diriku sudah sampai di titik huios, menjadi anak Allah yang sah, maka automatically engkau
membawa keberadaan Bapamu. Dan kau pun menjadi teknonnya Allah. Sampai di sini nangkap saudaraku. Saya buat mudah nih. Sampai tak buat gini. Ini kan level 1, level 2 kayak game gitu. Jadi pada waktu seseorang dengan mulut mengaku Yesus Tuhan tadi yang saya katakan, maka ia diberi kuasa, ia diberi fasilitas Roh Kudus supaya dia bisa menjadi anak Allah, tapi belum jadi anak Allah. Dia terima, dia masih notos, dia belum jadi anak Allah. Tapi untuk jadi huios dan teknon bisa. Tapi fasilitasnya mau dipakai nggak? Nggak dipakai ya nggak jalan. Jadi dia ketika terima Tuhan, dia masih notos, dia belum sah jadi anak Allah. Terus dia gunakan, dia bertumbuh tadi ya. Oke, kita akan belajar ciri-ciri notos itu apa? Ciri-ciri dari notos ini apa? Menolak didikan bapaknya. Kalau kalian yang kemarin datang hari Minggu di ibadah pertama, saya ngomong anak bungsu tuh ibadah berapa? 1. Anak bungsu itu adalah contoh pribadi yang tidak mau disubordinate oleh bapaknya. Itu. Dia menolak didikan dari Allah Bapa. Tetapi untungnya si bungsu bertobat. Si bungsu luar biasa, dia berkata, statusku sebetulnya anak Bapa. Tetapi karena aku tahu aku salah, aku bertobat. Dan pertobatan yang sesungguhnya ditunjukkan dari si bungsu dengan dia melepaskan haknya. Yang seharusnya dia sebagai hak seorang anak. Dia katakan apa? Biarkan aku pulang ke rumah Bapakku menjadi salah satu orang upahannya. Aku melepaskan hak anakku, hak sebagai seorang anak, menjadi seorang hamba. Dia sadar, dan itu proses dari si bungsu berubah, saudaraku. Dia udah gak notos lagi, dia tahu hidupku gak benar, dia berubah. Maka saya mau katakan begini, dengar baik-baik saudaraku. Dengar baik-baik, respon seseorang terhadap keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat penting. Kamu mau anggap enteng keselamatan atau kamu mau serius garap, itu depends on you. Karena saya selalu katakan, kekristenan yang saya ajarkan tidak ada takdir dalam dirimu. Tuhan tidak pernah mentakdirkan masa depan. Dia selalu memberikan apa? Free will. Hari ini kau mau tidur di rumah atau kau mau berangkat duduk di sini belajar, itu kakimu sendiri. Jangan ngomong Tuhan berkehendak lain karena hujan. Amin. Tidak ada takdir. Takdir kita yang buat sendiri. Maka orang kalau mengerti di titik itu, saudaraku, tidak ada orang malas sebetulnya. Dia akan gunakan 24 jam untuk apa yang harus dia kejar. Maka dari itu hati-hati apa yang kau kejar. Karena kalau orang mengejar dunia, dia akan meresponi keselamatan dengan sembarangan. Tanpa respon yang benar, seseorang tidak akan pernah menjadi huios. Saudaraku, di dalam Yohanes 1 ayat 12 kata kuasa di situ, ada kan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa di sini adalah exousia. Exousia yang artinya hak istimewa yang membuat seseorang memiliki fasilitas. Tadi fasilitasnya yang saya katakan itu. Jadi kuasa ini pun tidak bisa automatically membuat Anda dan saya berkeadaan sebagai huios dan teknon. Tidak bisa. Jadi kalau seseorang tidak memanfaatkan kuasa exousia itu, maka engkau dan saya tidak akan pernah berkeadaan. Coba kita renungkan. Saudaraku, saya tanya,
Coba Anda jawab dalam dirimu. Panggilanmu dan panggilanku sebagai orang percaya itu apa sebetulnya? Ada yang bisa jawab? Silahkan jawab. Apa panggilan sebagai orang percaya itu, panggilannya apa sih sebetulnya? Ini saya sudah tuliskan di sini sebetulnya. Ada yang bisa jawab? Jangan takut menjawab. Apa saudaraku? Panggilanmu dan panggilanku sebagai orang percaya itu apa? Kembali ke rancangan Allah semula. Kembali ke rancangan Allah semula berarti apa? Sempurna seperti Bapa. Itu aja sebetulnya. Kita hidup itu sebetulnya untuk memenuhi ini. Dan rohmu harus kembali ke Dia. Karena rohmu diingini Dia dengan cemburu. Tujuannya hanya itu, saudaraku, engkau hidup dan saya hidup. Tetapi di dalam hidup tidak bisa berpangku tangan karena ada kebutuhan hidup, ada ini dan itu. Kau tetap harus bertanggung jawab, kau harus bekerja, kau harus kuliah, kau harus sekolah, kau harus pelayanan. All in one. Betul. Tetapi di dalam all in one itu, engkau harus punya mindset yang sama, yaitu apa? Engkau dan saya adalah hamba. Hamba Tuhan. Ketika engkau tidak membedakan saya dan Anda jemaat, oh saya bukan hamba Tuhan, Pastor Stephen Lim hamba Tuhan, itu rusak. Maka engkau tidak akan bisa kembali. Apapun profesimu, apapun keadaanmu, siapapun kau dan saya sama, hamba Tuhan yang harus melayani perasaan tuannya. Betul nggak, saudaraku? Di dalam kita melayani perasaan Tuhan kita, kita berjuang menggunakan fasilitas ini sampai kita kembali ke rancangan Allah semula. Seperasaan, menjadi sempurna seperti Bapa, sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Ini tidak gampang, tapi memang itu teorinya saya ajarkan. Dan kalau orang yang tidak memiliki karakter seperti Bapa, dia tidak bisa berkata, aku anak Allah. Memalukan, saudaraku. Kalau engkau tidak punya karakter Bapa, kau berani berkata, aku anak Allah. Hari ini banyak orang Kristen di gereja. Siapa yang merasa diri anak Allah? Angkat tangan. Kau hidup sembarangan. Kau mungkin masih notos. Kau berkata kau huios. Karena orang tidak memahami level ini. Hanya di dalam firman Tuhan dikatakan anak Allah, anak kecil, anak Allah, anak-anak Allah. Wah, dipikir Anda sama semua. Kalau Anda sudah tahu begini, Anda berani ngomong Anda anak Allah? Ayo tanya dirimu, Anda berani ngomong Anda anak Allah? Siapa yang Anda berani ngaku sekarang posisimu sudah huios dan teknon? Angkat tangan. Loh, wedi sekarang, nggak berani sembarangan ngomong. Aku belum ya. Mungkin aku masih di notos. Atau mungkin di bawahnya notos, atos sebenarnya. Ya, bener gak saudaraku? Kalau udah gini kan udah nggak berani sembarangan ngaku anak Allah. Udah jelas nih. Dan ciri dari orang Kristen yang sah sebagai anak Allah, dia punya karakter bapaknya. Dia berkeadaan. Itu yang menggambarkan teknon itu. Dia berkeadaan seperti bapaknya. Dia berperasaan seperti bapaknya. Dia sepikiran seperti bapaknya. Itu Yesus. Makanya Yesus dikatakan huios. Yesus itu selalu dikatakan huios loh. Inilah anakku, huios. Anak digunakan itu huios. Sah anakku ini. Kenapa? Karena dia adalah teknonnya Bapa. Berkeadaan, berpikiran, berperasaan seperti Bapaknya berperasaan. Makanya Yesus tidak mau memberontak. Meskipun di Taman Getsemani dia bisa lari itu hari itu. Tapi dia berkata no. Bahkan di dalam peluhnya dia katakan, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Wah, itu membanggakan Bapaknya. Jika kamu harus menanggung ganjaran. Itu ayat berapa? Oh iya betul. Allah memperlakukan kamu seperti anak yang sah. Huios. Di manakah terdapat anak yang sah yang tidak dihajar oleh ayahnya? Wih, keren saudaraku. Ayat ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan huios, bukan anak yang sah, tetapi kamu
notos. Saya ulang sekali lagi. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak yang sah, huios, tetapi anak gampang, notos, bastard. Yuk 9 kita baca, 1, 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar, bukan mengajar, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Yuk kita bareng-bareng, 1, 2, 3, 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak apa? Mendatangkan sukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan, yang memberikan kepada yang. Seorang bapa di dunia aja mendidik anak-anaknya supaya menghasilkan kualitas anak yang baik. Inilah Bapa kita di surga. Ibrani 12 ayat 4-11 jelas mengajarkan bahwa dia menghajar orang yang dikasihinya. Di setiap level grade kita ada didikan, ada hajaran Tuhan. Bahkan sampai engkau sudah di titik huios pun, hajaran Tuhan tidak berhenti sampai kita menutup mata, saudaraku. Di titik kita menutup mata, kita baru sempurna. Ketika engkau masih hidup, kau masih punya nafas, kau masih berada di sini, kita masih berkenan, mati sempurna. Jadi melalui proses pendidikan yang Bapa lakukan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam Ibrani tadi kita baca, seseorang harus diproses untuk memiliki keberadaan seperti Yesus yang mengambil bagian di dalam kekudusan Bapanya. Yesus tahu dia harus menjadi teknonnya Bapa. Dia harus berkeadaan seperti Bapanya. Ini sebenarnya merupakan proses dalam hidupmu dan hidupku juga. Untuk kita punya keadaan, kita berkeadaan. Atau kalau tadi ningrat itu ngomongnya apa ya? Berarti keturunan. Iya, jadi kita apa ya ngomongnya gimana ya? Memiliki keberadaan. Aduh, sih ngomongnya susah, saudara. Bentar. Oh, kita menurunkan sifat-sifat gen Allah dalam hidup kita. Amin. Itu lebih tepat nih. Kita menurunkan sikap-sikap gen Allah. Kita bermoral seperti Allah itu bermoral. Betul. Ya, itu kalimat yang tepat. Kita mewarisi itu. Maka dengar baik-baik. Jika seseorang menerima Yesus dengan benar, maka dia menjadi pribadi to be like Christ. Seperti Kristus itu hidup di zaman ini. Dan kalau engkau dan saya menghidupkan Kristus di dalam hidup kita, maka kita juga akan mewarisi sifat-sifat Bapa, sifat-sifat Elohim Yahweh. Dan itulah rancangan Allah semula untuk engkau dan saya memiliki gambar dan rupa Allah. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Sampai di sini Anda mengikuti? Amin. Jadi kita mulai melihat posisi di mana kita berada. Maka dengan itu tuntutanmu dan bukan tuntutanmu, tuntutan yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya harus sempurna seperti Bapa di dalam kehidupan. Karena kalau orang tidak sempurna seperti Bapa, dia tidak bisa mewarisi kerajaan Allah.
Karena seseorang tidak dapat mewarisi kerajaan Allah tanpa mewarisi wataknya Bapa. Jadi kalau hari ini Anda masih bengis sama istri, bengis sama suami, masih suka gosip, masih suka ini dan itu, jahat mulutmu, baperan, nerak tenanan, apalagi ya kalimat-kalimat apa ya yang menggambarkan Anda masih jauh dari ini. Hidup butuh duit, saudaraku. Betul. Pelayanan butuh duit. Semua butuh duit. Betul. Tapi kalau kau hidup hanya untuk duit, kau sedang melayani mamon. Kalau kau sedang melayani Tuhan yang hidup, lakukan bagianmu yang terbaik. Itu kehidupan kita, saudaraku. Kadang kita menangis dengan hidup karena sulitnya hidup. Renungan-renungan yang saya berikan beberapa hari ini kan tentang sulitnya hidup. Kadang ketika saya buat itu saya menangis. Kenapa Tuhan sulit banget? Bahkan orang-orang yang tidak sungguh mencari Tuhan kadang uangnya aja sampai berlebih-lebih ya. Sampai rangati DKD. Sampai tidak tahu mau ditaruh di mana. Tetapi kita lihat, kadang kalau kita mencari Tuhan, kita semakin menderita. Tetapi tadi firman Tuhan berkata apa? Karena Dia sayang kepada engkau dan saya. Tuhan mendidik kita. Dengan didikan itu kita tidak matre. Dengan didikan itu kita tidak menghambakan diri kita kepada mamon. Dengan didikan itu kita semakin mature, semakin tahu Allahku, Allah Immanuel. Hal-hal begitu bukan hal buat aku. Itu ecek-ecek, saudaraku. Tetapi hal yang paling penting adalah permasalahan yang paling berat adalah ini. Bagaimana engkau dan saya kembali ke rancangan Allah semula. Ini loh masalah hidup manusia yang paling urgent sebetulnya. Bukan bagaimana engkau bayar listrik, bayar telepon, ini nih. Jika kau mati hari ini, tidak didapatinya kau kembali ke rancangan Allah semula. Belum kau sampai di titik ini. Gawat, saudaraku. Jadi berjuanglah.